kami di surga, Engkau adalah Allah yang Maha Baik, Tuhan yang mengasihi kami semua. Bila pada hari ini kami akan melaksanakan ibadah untuk Jumat Agung, untuk mengingat kembali bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah menderita di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Bapa, kiranya Engkau berkati kebaktian ini dan Engkau sendiri yang berkuasa atas kami masing-masing. Kiranya kebaktian ini menjadikan penguat iman kami dan mengakui bahwa kami telah ditebus oleh Tuhan kami Yesus Kristus di kayu salib. Bapa yang di surga, kami serahkan jalannya kebaktian ini dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk beribadah dan mengingat kembali bahwa Tuhan telah berkorban bagi kita semua pada ibadah Jumat Agung ini. 7 minggu berturut-turut kita menapaki jejak-jejak perjalanan derita yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Kita menjadi saksi tuduhan kepadanya yang penuh kepalsuan dan omong kosong, penangkapan yang cacat hukum, proses pengadilan yang semu dan pura-pura, pemutarbalikan kebenaran yang dilakukan oleh para tokoh agama dan para pemimpin dan sebagainya. Betapa Yesus sungguh sangat menderita, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Semua ini terjadi karena cinta kasih-Nya kepada kita, kepada saudara, dan kepada saya. Saat teduh. Mari kita menyerahkan diri kita, sujud dalam salibnya dan datang ke hadapannya dengan pujian. Hidup Jemaat nomor 361 bait 1 sampai dengan 3. Hidup Jemaat 361 bait 1 sampai dengan 3. Di salibmu ku sujud.
sambil berdiri dengan penuh penghayatan akan kematiannya. Kita puji namanya. Kita akan memujikan Kidung Jemaat nomor 178 bait 1 dan 2. Kidung Jemaat nomor 178 bait 1 dan 2. Kebanggaan jemaat hari ini di sini untuk memperingati peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, Sang Penebus. Bagimu ya Putra dan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan akan diberikan, sebab Engkau yang layak dipuji dan disembah. Berkat dan damai sejahtera Allah Tritunggal melimpah serta memelihara umatnya yang datang beribadah kepadanya. Syukur kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan pembacaan nas pembimbing yang akan diambilkan dari Yesaya 53 ayat yang ke-5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita dilimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita akan merespon pembimbing kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 177 bait 1 dan 3. Kidung Jemaat nomor 177 bait 1 dan 3. Golgota, tempat Tuhanku disalib.
dosa-dosa kita dengan pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa kita kepadanya. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh kasihan, kami mengaku kepada Engkau bahwa kami selalu bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami selalu melawan firman dan kehendak-Mu. Dalam segala hal, kami lebih mengutamakan keinginan-keinginan dan hawa nafsu kami. Ya Tuhan, ampunkanlah kami. Kami punya banyak sekali kelemahan dan kekurangan. Kami sering salah paham dengan sesama kami karena lebih mementingkan diri dalam segala banyak hal. Kami cenderung untuk tidak mau tahu dengan orang lain, terutama dengan mereka yang miskin, susah, sakit, menderita, diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi. Ampuni kami ya Tuhan. Sebagai gereja yang telah Kau utus di dalam dunia ini, seringkali kami menjadi gereja yang tertutup dan bahkan tidak peduli terhadap permintaan umat-Mu di sekitarnya. Bahkan kami cenderung menjadi jemaat atau gereja yang lebih suka untuk dilayani daripada melayani. Ampuni kami semua ya Tuhan. Mari kita meresponi pengakuan dosa kita ini dengan menaikkan Kidung Jemaat nomor 29 bait 1 dan 3. Kidung Jemaat nomor 29 bait 1 dan 3 di muka Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengingat kembali rangkaian peristiwa pengorbanan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan dosa manusia. Mari mengingat bagaimana Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, dan disalibkan dengan begitu kecil. Saya mengajak kita semua untuk hening sejenak. Mari sejenak mengingat dan merasakan apa yang Tuhan rasakan. Hening dimulai. Kemudian Pilatus menyuruh orang untuk mencambuk Yesus. Para prajurit membuat mahkota dari ranting berduri dan memasangnya di kepalanya. Lalu mereka memakaikan dia jubah ungu dan berkata padanya, "Hidup Raja orang Yahudi." Kemudian mereka menampari dia. Sekali lagi Pilatus keluar dan berkata kepada orang banyak, "Dengar, aku membawanya ke hadapan kalian, supaya kalian tahu aku tidak menemukan alasan apapun
untuk menghukumnya. Lihat, inilah orang itu. Maka Yesus dibawa keluar, mengenakan mahkota berduri dan jubah ungu. Salibkan dia! Salibkan dia! Ya, salibkan dia! Salibkan dia! Kalau begitu bawa saja, dan salibkanlah dia. Aku tidak menemukan alasan untuk menghukumnya. Menurut hukum kami, ia harus dihukum mati. Sebab ia mengaku sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengarnya, ia jadi lebih takut lagi. Ia kembali ke istana dan bertanya kepada Yesus. Dari mana asalmu? Tapi Yesus tidak menjawab. Kau tidak mau bicara padaku? Ingatlah, aku punya kuasa untuk membebaskanmu. Dan juga untuk menyalibkanmu. Engkau punya kuasa atasku. Hanya karena Tuhan memberikannya padamu. Maka orang yang menyerahkan aku kepadamu, dosanya lebih besar darimu. Ketika Pilatus mendengarnya, ia mencari cara untuk melepaskan Yesus. Jika kau melepaskannya, berarti kau bukanlah sahabat Kaisar. Siapapun yang mengaku dirinya raja, maka dia adalah musuh bagi Kaisar. Ketika Pilatus mendengarnya, ia membawa Yesus keluar, lalu duduk di kursi pengadilan di tempat bernama Lantai Batu. Dalam bahasa Ibrani namanya Gabata. Waktu itu hampir pukul 12 sehari sebelum Paskah. Pilatus berkata pada mereka, Inilah raja kalian. Bunuh dia. Bunuh. Kalian ingin aku menyalibkan raja kalian? Satu-satunya raja yang kami miliki hanya Kaisar. Lalu Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan.
Mereka membawa Yesus pergi. Yesus keluar, memanggul salibnya, menuju tempat yang disebut sebagai tempat tengkorak. Dalam bahasa Yunani disebut Golgota. Di sana mereka menyalibkannya. Mereka juga menyalibkan dua orang lainnya, masing-masing di kiri kanan. Yesus berada di tengah. Pilatus menyuruh orang memasang tulisan di salib. Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Itulah yang ditulisnya. Banyak orang membacanya, sebab tempat di mana Yesus disalibkan tidak jauh dari kota. Tulisan itu dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Imam-imam kepala berkata kepada Pilatus, "Jangan tulis Raja orang Yahudi, tapi tulislah." Orang ini berkata, "Aku Raja orang Yahudi." Yang sudah aku tulis tetap tertulis. Setelah para prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya dan membaginya menjadi 4. Masing-masing mendapat 1 bagian. Mereka juga mengambil jubah Yesus yang terbuat dari sehelai bahan tenunan tanpa sambungan jahitan. Para prajurit berkata satu sama lain, "Jangan kita potong, mari kita undi siapa yang boleh mendapatkannya." Ini terjadi supaya terlaksana yang tertulis di dalam Alkitab. Mereka membagi pakaianku di antara mereka dan mengundi jubahku. Dan itulah yang dilakukan para prajurit. Di dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudari ibunya Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Yesus melihat ibunya dan murid yang sangat dikasihinya berdiri di situ. Dia putra ibu. Lalu dia berkata pada muridnya, "Dia ibumu." Sejak itu, murid Yesus itu menerima ibu Yesus tinggal di rumahnya. Yesus tahu bahwa sekarang semuanya sudah selesai. Dan untuk menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, ia berkata, "Aku haus." Di situ ada mangkuk berisi anggur yang asam. Sebuah bunga karang dicelupkan ke dalamnya dan ditancapkan pada sebatang bambu, lalu diulurkan ke bibir Yesus. Yesus minum anggur itu. Sudah selesai. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan jiwanya. Para penguasa Yahudi meminta izin kepada Pilatus untuk mematahkan kaki orang-orang yang disalibkan itu dan menurunkan jenazah mereka dari kayu salib. Mereka memintanya karena saat itu hari Jumat. Mereka tidak ingin jenazah-jenazah itu tergantung di kayu salib pada hari Sabat. Apalagi Sabat kali ini adalah perayaan khusus. Maka para prajurit mematahkan lebih dulu kaki orang pertama, kemudian orang kedua yang disalibkan bersama Yesus.
Ketika mereka sampai kepada Yesus, mereka melihat ia sudah meninggal, jadi mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi salah satu prajurit menusuk lambung Yesus dengan tombak. Dan segera darah dan air keluar. Orang yang melihat kejadian tersebut memberitakannya supaya kalian juga percaya. Kesaksiannya itu benar dan ia tahu bahwa yang dikatakannya benar. Ini terjadi supaya Alkitab digenapi. Tidak satu pun tulangnya akan dipatahkan. Di dalam Alkitab juga tertulis, orang akan memandang dia yang sudah mereka tikam. Setelah itu, Yusuf yang berasal dari kota Arimatea minta izin pada Pilatus untuk mengambil jenazah Yesus. Yusuf adalah pengikut Yesus, tapi secara diam-diam karena dia takut pada para penguasa Yahudi. Pilatus memberi izin kepadanya, maka Yusuf pun pergi mengambilnya. Nikodemus yang dulu pernah menemui Yesus pada malam hari, pergi bersama Yusuf. Saat itu dia membawa sekitar 30 kg campuran dari ramuan mur dan gaharu. Kedua orang itu mengambil jenazah Yesus dan membungkusnya dengan kain kafan dan ramuan wangi, menurut adat orang Yahudi saat menyiapkan jenazah untuk dikubur. Di tempat Yesus disalibkan, ada sebuah taman, dan di dalamnya ada makam yang masih baru yang belum pernah dipakai untuk mengubur. Karena hari Sabat sudah dekat, dan karena makam itu tidak jauh, mereka meletakkan jenazah Yesus di sana. Hening selesai. Mari arahkan hati kita untuk bersaat teduh dan berdoa secara pribadi.
menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru, Tuhan Yesus sendiri telah memikul dosa kita melalui kematian-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati oleh dosa hidup untuk kebenaran. Berita anugerah dan petunjuk baru dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 23. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah Yesus yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Jemaat, marilah kita mengimani berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan kita menaikkan Kidung Jemaat nomor 183 ayat 1 dan 2. Kidung Jemaat nomor 183 ayat 1 dan 2. Menjulang nyata di atas bukit Kala.
Injil Lukas pasal yang ke-23. Injil Lukas 23 ayat 33 sampai yang ke-49. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang sebelah kanannya dan yang lain sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membawa undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang dikandung itu mengujar dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang yang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayak dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu serahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi. Pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Salam. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tema khotbah Jumat Agung adalah kematian yang memberikan kehidupan. Kematian yang memberikan kehidupan. Jumat Agung adalah suatu peristiwa kehidupan umat Kristen. Kehadiran Allah dalam kasih-Nya yang besar, dalam putranya Yesus Kristus. Yesus Kristus telah menggenapkan semua tuntutan hukum Taurat dengan menyelesaikan semuanya dalam kematian di atas kayu salib. Gereja-gereja hari ini merayakan kematian Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus harus mengalami situasi yang sangat pahit, menghadapi pengadilan Pilatus, kemudian juga menghadapi tuduhan-tuduhan yang memang tidak bisa dibenarkan,
secara akal manusia. Tetapi sekali lagi bahwa ini menjadi bukti bahwa secara tidak langsung menceritakan bahwa Yesus benar-benar harus menghadapi situasi yang sangat pahit, situasi yang memang tidak mudah dihadapi, kesulitan yang terus-menerus dihadapi, penderitaan yang memang harus ditanggung oleh Yesus, sampai pada puncaknya hari ini dia harus mengalami kematian. Bahkan ketika sampai pada waktu itu, di tempat yang bernama Tengkorak, tempat di mana Yesus disalibkan bersama dengan kedua orang penjahat waktu itu, ada seorang yang di sebelah kanannya dan yang di sebelah kirinya. Mereka mengejek dan mengatakan, "Mengapa engkau tidak sanggup untuk menyelamatkan dirimu sendiri kalau engkau adalah Mesias, orang yang dipilih Allah?" Bahkan para prajurit waktu itu pun juga mengunjukkan anggur asap kepadanya. "Jika engkau adalah orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Kedudukan Yesus sebagai seorang raja yang menurut orang Yahudi adalah raja orang Yahudi, setidaknya mendapatkan sebuah ejekan secara tidak langsung bahwa Yesus tidak mampu untuk melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, menyelamatkan dirinya dari penderitaan. Kematian Yesus di dalam rangka untuk menyelesaikan perseteruan antara Allah dengan manusia. Kematian yang sekali dan untuk selama-lamanya. Ini sebagai sebuah bagian penting karya penyelamatan Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana Yesus harus mengalami situasi itu? Selayakkah Yesus mengalami situasi itu? Bahkan penjahat yang ada di sebelahnya pun juga menegur temannya, "Mengapa kamu mengejek dia?" Tetapi semua balasan yang diterima, semua umpatan, semua ejekan yang diberikan oleh orang-orang yang mengejek Yesus dan mengolok-olok dia, tidak menjadikan Yesus kemudian surut, patah. Tapi Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kekerasan tidak dibalas dengan kekerasan, kebencian tidak dibalas dengan kebencian, kekerasan dihadapi dengan kelembutan, kejahatan digantikan dengan cinta kasih. Dan itulah sebetulnya yang menjadikan bahwa kematian Yesus memberikan kehidupan, di mana ejekan, olok-olokan, justru itulah yang kemudian membawa kepada seseorang untuk mengetahui dengan pasti bahwa ejekan tidak menguntungkan hakikat Yesus sebagai anak Allah yang memang harus mengalami situasi kematian. Dan itulah yang kemudian membangkitkan kehidupan bagi kita orang percaya. Bapak Ibu dan Saudara, kalau biasanya di Jumat Agung kita semua merayakan dan juga menerima perjamuan kudus, tentu kita berpikir dalam
berhenti, kemudian berpikir dalam pikiran kita masing-masing dalam situasi yang kita alami secara dunia saat ini mengalami corona. Hal itu memang tidak mungkin dilaksanakan. Tetapi ada sesuatu yang mengubah dalam pikiran kita. Sebetulnya gereja, inilah saatnya gereja untuk keluar dari situasi-situasi yang sulit seperti ini, membagikan kasihnya kepada setiap orang, kepada orang lain. Ini hakikatnya kehidupan yang memang ditawarkan oleh Yesus untuk berbagi kepada sesama. Cinta kasih yang diberikan dari sekalipun yang diterima tadi oleh Yesus sebuah ejekan, olok-olok, bahkan kebencian yang teramat sangat, tetapi disitulah terjadi bahwa kematian Yesus membuat mata orang terbuka. Kemudian orang juga melihat dengan pasti bahwa inilah saatnya kita untuk keluar dari kegelapan itu, untuk membawa situasi yang baik dalam kehidupan kita, supaya itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan banyak orang. Kita memang mungkin dalam pemikiran kita agak kecewa karena memang kita tidak bisa bersama-sama dengan orang-orang yang ada untuk bersama menerima perjamuan kudus seperti yang sering kita lakukan. Tetapi mari kita menghayati dengan sungguh peristiwa-peristiwa ini sebagai sebuah tanda bahwa kita memang harus berdiam diri. Kita memang harus bisa memancarkan lewat sikap, tutur kata dan perbuatan kita, sehingga hidup kita benar-benar bermanfaat bagi orang lain. Terlebih juga Yesus telah memberikan hidupnya untuk manusia, kematiannya sekali dan untuk selama-lamanya. Dan itulah menjadi bukti nyata pembenaran Yesus menjadi salah satu bagian penting karya penyelamatan alam. Biar sukacita dan sejahtera Allah senantiasa menolong dan memberkati kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa untuk firman yang boleh kita dengarkan saat ini. Terima kasih Tuhan, jika pada saat ini kami boleh menerima pemberitaan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa di tengah-tengah situasi yang kami alami, Engkau hadir di dalam hidup kami. Engkau memberikan kasih yang agung kepada kami. Engkau mengangkat kami. Bahkan Tuhan memberikan cinta kasih yang tidak terkira banyaknya. Melalui kematian Engkau memberikan kehidupan kepada kami, yang secara tidak langsung kami bisa menerima dengan hal yang baik dalam kehidupan kami. Bahwa kematian untuk memberikan jalan kehidupan kepada kami, umat manusia yang berdosa. Oleh karena itu Tuhan, dialah Engkau menolong kami senantiasa dalam kehidupan kami, supaya hidup kami berarti di hadapan-Mu. Kami sadar Tuhan bahwa di tengah situasi yang kami alami, kami berdoa bahwa untuk jemaat-jemaat kami, baik mereka yang saat ini sedang menderita sakit, Tuhan kiranya Engkau hadir
memberikan penguatan pertolongan dalam kehidupan mereka. Bagi jemaat-jemaat kami yang mengalami situasi-situasi yang memang tidak menyenangkan dalam hidup ini, kiranya Bapa boleh memberikan pengharapan kepada mereka, supaya mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami berdoa juga Bapa, setiap pekerjaan-pekerjaan yang boleh Tuhan berikan kepada kami, sehingga melalui pekerjaan-pekerjaan itu kami boleh dan bisa mencukupi kebutuhan hidup kami dengan baik, karena pertolongan yang Tuhan berikan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah sukacita dan sejahtera Allah senantiasa menolong kami. Kami berdoa situasi saat ini yang kami hadapi di seluruh muka bumi ini Tuhan, karena adanya pandemi COVID-19, Bapa kiranya Engkau boleh menolong kami, supaya kami tetap berpegang teguh pada keyakinan Tuhan, supaya kami tetap mengalami situasi yang baik. Artinya bahwa dalam hidup kami, sandaran hidup kami hanya di dalam Tuhan, supaya semuanya boleh segera berbalik dan kami mengalami kehidupan yang normal kembali. Kami bisa berjumpa dengan saudara-saudara kami kembali dalam situasi yang baik, bahkan kami bisa saling bersapa, berbagi, dan saling bisa memberikan sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas semua yang boleh Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah kami boleh menerima itu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita meresponi firman Tuhan ini dengan kita menaikkan pujian dengan kidung Pasamuan Kristen Jawi nomor 278, Wonten Darah Suci Manjur. Amin.
kita dianugerahi dengan rezeki tiap kali kita bekerja. Maka untuk itu marilah kita bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan persembahan ini akan kita ambilkan dari Perjanjian Lama Yunus 2 ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kita akan mengiringi persembahan kita ini dengan menaikkan Kidung Jemaat nomor 393 bait 1 sampai dengan selesai. Kidung Jemaat nomor 393 bait 1 sampai dengan selesai. Mari kita berdoa untuk persembahan dosa pada doa Bapa kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di dalam kami memberikan persembahan syukur kami. Kami mohon kiranya Engkau yang senantiasa menolong kami, memampukan kami untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi kehidupan Engkau Tuhan. Terlebih biarlah kami bersama-sama bisa memberikan persembahan ini sebagai rasa syukur kami atas setiap berkat dan penyelamatan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Bapa atas setiap kehidupan kami, anak-anak kami dan orang tua kami Tuhan. Mampukan kami semua untuk kami bisa menerima anugerah yang besar daripada Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati juga jemaat-jemaat dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari Tuhan, di dalam mereka beribadah, di dalam mereka menantikan kehidupan mereka yang Tuhan pakai sebagai sarana untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Biarlah Engkau juga boleh membimbing, menyertai kami semua, sehingga kami dimampukan untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Lebih juga Bapa kami berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan. Biarlah Engkau boleh menolong memberkati pemerintahan kami, sehingga
dengan kami boleh mengatasi setiap krisis yang terjadi saat ini, terutama dengan pandemi COVID-19 Tuhan. Biarlah sukacita dan sejahtera yang senantiasa boleh kami terima, karena Tuhan yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Terlebih itu Bapa juga telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, karena kerajaan menjadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama dengan orang-orang percaya dan kampung ini, mari kita mengikrarkan pengakuan ini kita, pengakuan iman Rasul ini kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, terus dengan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dalam utusan dan berkat. Marilah kita pulang menjadi saksi baginya di tempat kita berada. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Yesus Kristus Tuhan kita, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Marilah kita bersama-sama untuk menutup ibadah ini dan pulang ke rumah kita masing-masing. Kita akan merayakan nyanyian PKJ nomor 98 bait 1 dan 2. PKJ 98 bait 1 dan 2. Ya Roh Kudus, bahagilah.